Assalamualaikum. Baru satu yang gabung. Halo, Mbak Titian itu atau Aki Titian. Saya live kali ini cuma mau tanya jawab aja, barangkali ada pertanyaan dari sobat winner semuanya. Pertanyaan apa aja? Hari ini tadi saya udah baca doakan Sularsinya, jadi live-nya nggak baca lagi. Soalnya lagi kurang fit. Waalaikumsalam, Mbak Sintin. Lagi kurang fit. Ya dari kemarin tuh bawaannya kayak apa ya, kecapean kayaknya. Waalaikumsalam Mbak Rere. Yang ada pertanyaan silahkan disampaikan, apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Waalaikumsalam Toko Acil. Udah pada baca ini, amalkan APD-nya. Saya ingat toko gini kan, ingat bawaannya, ingat amalan penglaris dagangan APD. Waalaikumsalam Aifina. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Sinti. Sakit banget sih, enggak cuma kok berapa hari ini. Biasa kalau perempuan PMS itu kan suka kayak badannya capek-capek ya. Udah pijat saya. Sampai kemarin sempat kayak greges gitu. Sempat greges. Malah di kantor pada beli gorengan, ikut makan gorengan. Jadinya kayak yang ada radang sedikit. Ada yang punya pertanyaan? Oh, alhamdulillah. Iya, saya tuh inget nama akun jenengan itu kan toko ya, toko Acil. Saya keingetan pagi harus diamalkan tuh APD. Amalin karena insya Allah nanti jualan panjenengan itu Allah berkahi ya. Allah berkahi, makin laris, makin berkembang. Lala gelis. Waalaikumsalam. Mah kenapa ya di saat ngerasa putus asa sama masalah jadi males mau sholat dan berdoa? Karena males itu datangnya dari setan. Ya, setan itu orang yang orang yang putus asa, orang yang punya masalah. Kalau dia nggak pintar-pintar memaintain imannya ya, setan tuh lebih gampang masuk ya, karena orang yang punya masalah itu otomatis pikirannya butek ya, artinya butek. Di situ setan masuk ya. Semakin setan masuk, semakin nanti dihembuskan ya was-was setan. Masalahmu nggak akan selesai, utangmu nggak akan lunas ya. Dibisikkan terus itu terus menerus sehingga jatuhnya putus asa. Kalau sudah putus asa ya, namanya orang putus asa kan seperti kehilangan harapan. Sementara kalau dia sadar ya dengan imannya, Robnya itu pasti akan menolongnya. Sedangkan Robnya sudah berjanji dalam firman-Nya ya, buka surah Al-Insyirah ayat ke-5, ayat ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau kita berpegang teguh pada janjinya Allah yang itu, kita percaya bahwa ujian kita kali ini sementara. Namanya ujian itu sementara, tidak ada ujian selamanya. Sekolah kelas SD sampai 6 jenjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujiannya itu sebentar. Yang lama adalah kehidupan biasanya gitu kan. Jadi panjenengan juga harus ingatnya ke situ gitu. Oh, ini ujian kok, ini sementara kok. Setelah ini pasti ada kemudahan kok. Allah yang udah janji kok. Kalau seperti itu nanti terbangkitkan lagi imannya, jadi sholat kembali. Ya. Males sholat dan berdoa. Kalau udah males sholat dan berdoa, udah repot itu. Setan akan terus-terusan, jatuhnya nanti hatinya seperti karatan. Karatan udah kebal, udah gak mau sholat gitu ya. Itu hati-hati. Caranya gimana? Perbanyak istighfar. Istighfar itu kan kita mohon ampun sekaligus kita berlindung dari Allah, berlindung dari setan kepada Allah. Pertanyaannya ini banget ya, klasik banget, berulang-ulang tamining sih. Waalaikumsalam. Kalau sedang haid boleh mengamalkan doa kansul arsi enggak? Boleh, kan udah berulang kali. Ada berapa sesi tanya jawab tuh ya? Sesi 2 sesi apa ya di channel YouTube saya itu udah saya balas. Boleh karena itu zikir, jadi boleh. Amin. Insya Allah doakan istiqomah. Amin.
Yang terpenting dalam setiap amalan itu memang istiqomahnya. Kalau lagi semangat-semangatnya emang orang seneng ngamalin, ya kan? Kalau lagi ingat hajat emang orang seneng ngamalin. Tapi biasanya nanti kalau udah rentang waktu berapa lama dan merasa hajatnya belum terkabul, dia bosen dan istiqomahnya hilang. Nah di situ tuh memang kita penting meminta doa untuk memohon kepada Allah untuk istiqomah, diberikan kenikmatan ibadah itu penting banget gitu. Waalaikumsalam Mbak Farha. Waalaikumsalam Naura Putri. Halo Bu Maya, Bu Asya. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Saya kemarin baru buka paketan jenengan, Masya Allah bajunya bagus-bagus banget. Ya teman-teman yang butuh baju syar'i, size-nya apa ya Bu kemarin ya? M apa S ya? Kok kecil-kecil kayaknya ya. Itu kalau saya nggak muat kali ya. Itu saya buka tuh ya paketan jenengan itu bagus-bagus banget dan kayaknya tuh baju-baju dipakai untuk pergi kondangan ya. Bagus-bagus sumpah. Ini bagus-bagus. Ini paketan kemarin baru saya bongkarin. Nih. Ada 3 kayak gini nih. Dan baju kiriman dari Bu Asya tuh bagus-bagus ya. Yang mau DM, yang udah DM tuh ini ya. Mohon ditunggu. Bentar. Kemarin di mana ya? Oh, ini pokoknya di sini dah. Ini yang baru-baru juga banyak banget. Kemarin dikirimin dari apa ya? Abaya apa tuh kemarin tuh? Itu baru-baru semua ya Mbak ya. Ini baru-baru semua. Ya. Kemarin kalau nggak salah tadi malam admin saya info kalau saya terkendala ongkos kirim karena udah berapa temen ya kemarin saya kirimin. Yang pertama tuh 2 apa 3, yang kemarin tuh 4. Jauh-jauh. Ini baru-baru nih. Baru-baru semua. Tapi yang mau harap bersabar. Gitu ya. Tunjukin contoh nih Bu Asya. Aduh. Ya. Ini gamis-gamis nih, Syar'i kok ini. Mana ya Bu ya punya jenengan itu ya? Oh, ini contoh nih. Nih. Kamar saya jadi udah kayak gudang penuh. Teman-teman yang mau kirim tahan dulu ya. Saya udah kepenuhan tempatnya. Ini kayak gini nih. Oh, siapa yang mau nah? No. Ini baju buat ke ini ya, buat ke pesta bisa nih, ke kondangan nih. Tuh, lebar banget, gak usah khawatir. Ini Mas Syar'i. Tuh kayak gitu. Ya kayak gini banyak banget tuh Bu Asya kirim. Kemarin. Banyak banget nih setumpuk nih. Ampun deh. Ya. Yang mau dikirimin DM admin, tapi ya DM-nya yang sopan. Admin saya kemarin ada info, Umi. Ada aja tuh orang ini minta dikirimin tapi bahasanya juga kurang enak didengar gitu kan. Yang sopan lah. Ya, yang sopan. Insya Allah pasti dikirimin semua. Awal bulan saya upayakan ya. Kalau udah terima gajinya gitu ya. Kemarin juga ada yang DM kata admin saya, mau ikut bantu ini dong biaya ongkirnya. Boleh nggak ya sama Umi? Boleh, silakan. Supaya cepat tersalurkan ini ke teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman yang lain yang mau kirim juga bisa langsung kirim lagi. Ernawa, waalaikumsalam. Mohon doanya hari ini kerjaan saya dilancarkan, amin. Biar berangkat kerja dimudahkan karena di tempat kerja saya lagi pada demo. Daerah mana itu ya? Semoga Allah lindungi panjenengan ya. Allah jauhkan dari segala macam mara bahaya, diberkahi perjalanan panjenengan, pekerjaan panjenengan. Dan semoga atasan saya nggak marah-marah terus. Amalkan AMH ya buat atasannya. Beli Majmu Syarif, Aisyah Khwila Fitria. DM ya, udah DM belum? Kalau belum DM silakan DM. Kalau udah DM nanti saya ingetin admin saya. Iya benar Umi, makasih ya. Di saat kehilangan harapan aja, kenapa masalah nggak selesai-selesai? Tapi coba bangkitin lagi, ngelawan putus asa. Tolong doakan ya Umi supaya cepat selesai. Amin. Setiap orang hidup itu pasti diberikan masalah. Dan masalah itu dia sudah punya umurnya sendiri-sendiri. Saya punya masalah dulu pinjol umurnya 2 tahun.
1 tahun saya kira selesai, ternyata belum menurut Allah. Menurut akal saya harusnya selesai, ternyata qadarullah ya, menurut Allah belum selesai. Sampai di umurnya 2 tahun setengah lah mungkin ya. Selesai sampai sekarang udah selesai, udah nggak ngurusin lagi tuh urusan pinjol. Percaya aja Mbak Lala Gelis, nanti pasti masalah jenengan juga selesai kalau udah tiba masanya. Semakin panjenengan merasa di puncak masalah tersebut, disitulah sebetulnya udah dekat dengan pertolongannya Allah. Alvina, udah DM tapi nggak dibuka-buka. Aivina, apa itu FZH, Kak admin dibuka. Sri Faiz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen banget keluar dari riba tapi nggak punya aset yang jual. Nah ini dia nggak nonton video saya nih ya. Ntar saya minum dulu ya. Saya pakai tangan kanan ya netizen. Ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Kalau nampak di kamera, ini saya seolah-olah megangnya pakai tangan kiri ya. Jangan nyinyir lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau pagi gini minumnya air hangat. Saya dikasih ini tumbler bagus banget nih. Sama sahabat saya orang Bandung. Nah, saya pernah bikin video judulnya bukan manusia, bukan aset yang menolong kita. Karena apa, banyak sekali yang bertanya gini, ya kan? Mungkin karena suka nonton channel YouTube saya, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang hutangnya terlunasi karena dia menjual aset. Karena dia tertolong oleh atasannya, oleh temannya, oleh siapa aja, intinya manusia. Termasuk saya kan seolah-olah saya tertolong oleh seseorang, yaitu teman saya. Tapi sesungguhnya yang nolong kita itu bukan teman kita. Yang nolong kita bukan aset kita. Saya kasih contoh gini. Misal saya punya aset, ya kan? Gak usah saya lah, banyak banget yang punya aset yang dia tujukan, diikhtiarkan untuk dijual, tujuannya untuk membayar hutang. Tapi qadarullah, sampai 10 tahun aset tersebut dipromokan, gak ada satupun yang beli. Kenapa? Karena Allah belum meridhoi. Masalahnya tertolong dari asetnya. Ya, ternyata dia tertolongnya dari jalan lain. Mungkin tiba-tiba ada atasannya yang menawarkan bantuan. Kan? Apakah itu atasannya yang menolong? Bukan. Itu sesungguhnya adalah pertolongannya Allah hanya melalui wasilah si atasannya tadi, gitu kan. Terus bagaimana kalau misalnya yang menolong asetnya ternyata, oh dia kan enak karena dia kan punya aset gitu, dia punya SPBU yang bisa dijual, dia punya tanah yang bisa dijual. Sesungguhnya yang menolong dia bukan asetnya dia, bukan SPBU-nya dia, tetapi adalah Allah yang meridhoi pertolongan itu melalui si aset itu. Dia kan enak punya aset, lah saya enggak gitu kan. Ya, lah saya enggak gitu kan. Nyatanya saya tidak punya aset, saya tertolong gitu kan. Walaupun kita punya teman kaya raya, walaupun kita punya atasan kaya raya, tidak ada yang bisa menolong kita kalau Allah tidak ridhoi. Apakah saya tidak punya dulu atasan yang kaya-kaya? Atasan saya kaya-kaya. Gaji beliau-beliau semuanya berapa tuh? Bahkan mungkin ada yang ratusan. Tapi ketika beliau-beliau semuanya tahu saya punya amanah utang, apakah ada satupun yang menolong saya? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Karena apa? Allah belum meridhoi saya ditolong oleh Allah melalui beliau-beliau tadi, atasan saya. Ternyata qadarullah saya diridhoi oleh Allah untuk ditolong oleh salah seorang hambanya yang menurut saya justru tidak dekat. Dulu ada, saya lupa tuh, Sobat Winner, beliau profesinya tuh jualan sayur. Beliau sampai bertanya sama saya, Umi bagaimana baiknya, apakah saya perlu ke luar negeri untuk menjadi TKW? Sementara saya di sini dagangan saya laris sekali gitu kan. Laris sekali, bahkan di antara semua pedagang saya paling laris gitu. Kalau saya begini terus, nanti saya tidak lunas hutang saya. Saya tidak punya teman, saya tidak punya aset untuk dijual gitu. Saya kasih pencerahan. Sekarang udah nggak pernah muncul di channel saya tuh. Umumnya gitu, kalau yang utang-utangnya udah lunas sudah nggak pernah muncul di channel saya. Saya bilang, walaupun jenengan nggak punya aset, tapi kalau Allah udah ridhoi jenengan lunas utangnya, akan lunas. Walaupun jenengan nggak punya keluarga saudara yang kaya raya yang bisa bantu, ya. Tapi kalau Allah ridhoi panjenengan lunas utangnya lunas. Qadarullah malah justru waktu itu beliau ceritakan,
memang ditolong oleh salah seorang hambanya Allah, saya nggak tahu siapa, saya lupa ceritanya, lunas utang beliau. Jadi intinya gini, kita punya akal nih terbatas, kita manusia punya akal terbatas, kita memiliki segala keterbatasan, pandangan mata kita terbatas, coba aja dengan mandang arah ke depan, masih terbatas, sampai mentok titik paling jauh berapa kilometer, berapa puluh kilometer. Karena kita manusia, pandangan mata kita terbatas, akal kita terbatas. Ya, kita nggak bisa menjangkau kekuasaan Allah dengan akal kita. Allah itu memiliki kehendak yang tidak terbatas, Allah memiliki kekayaan yang tidak terbatas, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas, Allah memiliki keinginan memberi pun tidak terbatas, sementara akal kita terbatas. Saya dulu tidak pernah memikirkan, tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa utang saya itu akan dilunasi Allah dengan cara lewat bantuan teman saya yang itu. Teman saya itu tuh sama sekali nggak dekat sama saya. Bahkan kami ngobrol pun jarang, bahkan kami WhatsAppan pun jarang. Sekali-kalinya saya WhatsApp itu saya pinjam 3.250.000. Qadarullah dilembutkan hatinya, dia bantu saya itu. Ya kan? Padahal secara akal saya itu nggak pernah berpikir bahwa orang ini bakal tolong saya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, dilembutkanlah hati orang yang menurut kita ini nggak dekat sama kita. Jadi jangan mikir, tapi saya kan nggak punya aset. Jangan punya aset pun, kalau Allah nggak ridhoi, ditolong melalui aset itu, nggak akan pernah bisa tertolong. Jadi berpikirnya apa? Yang tolong saya adalah Rob saya. Perkara gimana cara tolongnya, urusan dia. Urusan saya cuma satu, meminta terus kepada dia, karena dia yang punya segala sesuatunya, ya. Berulang-ulang kali saya sadarkan mindsetnya panjenengan semuanya yang, mohon maaf, keblinger karena apa? Dia berpikir yang tolong kalau ada aset, dia berpikir yang tolong kalau punya kenalan kaya raya. Nah, itu salah. Kenapa kita harus mengharap kepada manusia yang kaya raya, sementara kita punya Rob yang maha kaya raya? Minta kepadanya. Tapi nyatanya nggak dikasih-kasih, Umi. Bukan nggak dikasih-kasih, tapi belum dikasih. Minta terus. Buat dia itu nggak punya alasan untuk tidak mengabulkan. Caranya gimana? Perbaiki sholatnya. Yang tadinya bolong-bolong, 5 waktunya dipenuhi. Itu penting itu tiangnya tuh. Kalau di situ rapuh tuh, kayak tadi yang atas tuh, yang Umi udah males sholat, nah itu tiangnya rapuh. Kalau tiangnya rapuh, dijorokin gini gampang ambruk tuh satu bangunan. Ambruk, ya. Walaupun atapnya dipercantik, ya kan, gentengnya pakai genteng termahal tuh, genteng Kanmuri tuh di tempat saya jual tuh, ya. Atapnya bagus, ya kan, catnya, temboknya bagus, tapi tiangnya rapuh, roboh tuh bangunan. Sholawatnya kenceng, ya kan, sedekahnya kenceng, tapi sholatnya 5 waktunya nggak bener, rapuh, ya kan, tiangnya di situ. Jadi perbaiki sholatnya. Yang udah sholatnya 5 waktu, dibuat tepat waktu. Yang udah 5 waktu tepat waktu, ditambahi sunah-sunahnya. Yang sudah sunah-sunahnya, perbanyak sholawatnya. Sedekahnya jangan lupa, ya kan? Itu semuanya tujuannya apa? Nurunin ridhonya Allah. Semakin banyak waktu kita habiskan untuk beribadah, semakin Allah ridho kepada kita. Gitu. Tapi Umi, saya semakin rajin sholat, semakin rajin ibadah, justru ujian ada aja. Nah, itulah namanya ujian keimanan. Kira-kira ibadah jenengan tadi itu bakal istiqomah nggak kalau diuji, gitu loh. Kan? Karena untuk tahu kan gitu ya, kan sama kan, cewek ya kan mau menguji calon suaminya, diuji. Mintalah ini, mintalah itu, gitu kan, misalnya. Dituruti nggak kira-kira, gitu kan. Lama-lama diuji kayak gitu, dia nyerah nggak, gitu. Sama kayak kita juga sama. Panjang nih penjelasan saya ke Mbak Sri Faiz ini nih. Titian, Waalaikumsalam. Adakah waktu terbaik baca doa Kanzul Arsy ketika sedang haid? Saya biasanya doakan Kanzul Arsy setelah selesai sholat hajat. Cari waktu kalau haid itu setelah selesai azan. Ya, terdengar azan, ya selesai, dengerin dulu azannya sampai selesai. Ya dengan baca di situ. Waktu bermunajat bagus itu di situ. Santi Burhanuddin, Waalaikumsalam. Aku sudah DM tapi belum dibalas. Mau pesan buku, makasih. Nanti dibuka. Karena kadang itu masuk di di spam. DM yang jenengan itu rata-rata masuk di spam. Waalaikumsalam Mbak Nia. Waalaikumsalam Mbak Fitri.
Di Karawang Umi, amin. Erna cuma sering amalkan AMH, cuma sekarang sedang amalkan untuk atasan, amin. Semoga istiqomah diberikan kesehatan, amin. Karawang ada demo ya, demo apaan lagi ya? Demo-demo mulu ya orang-orang tuh ya. Oke, Bu Ansia, alhamdulillah Umi ya, Umi tuh baju sekali dua kali pakai sama anak untuk pertemuan keluarga kalau ada acara. Iya kayak baju-baju dipakai kondangan bisa tuh baju itu tuh. Ya badannya kecil-kecil M, S kalau nggak salah ya. Kalau badannya gede kayak saya ini nggak bisa nih. Sebenarnya masih ada yang gitu, cuma kemarin kendala ongkirnya lumayan. Benar nih, saya baca ongkir jenengan aja tuh 170.000 kan. Saya kemarin itu ngirim ke mana ya? Sumbawa, mana Sumbawa itu kalau ratusan ribu itu. 100 ke atas tuh. Saya yang mana yang Sulawesi Tengah ya, itu juga lumayan mahal, saya belum kirim. Nanti kalau jadi yang kemarin DM tuh mau ngirim ongkir ya langsung saya kirim nanti. Umi doain saya bisa melunasi hutang papa saya. Papa saya akhirnya meninggal Umi karena sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang Umi ada asetnya? Oh, nggak apa-apa gini ya. Kita tertolong lewat aset ya, alhamdulillah. Kalau kita dikasih aset, kita tertolong lewat jalan yang lain ya, alhamdulillah. Pokoknya minta aja terus, percayalah. Niatannya dengan baik melunaskan hutang papa ya berarti insya Allah diridhoi Allah di sana. Harus begitu. Harus dipasrahkan sama Allah. Mau aset terjual atau gimana jalannya. Yang penting Allah ridha. Udah. Nggak usah pikirin. Ini gimana ya. Tapi kita manusia itu kan kita punya ikhtiar ya. Kita punya ikhtiar. Saya punya aset nih. Saya mau ini. Kayak kemarin Mbak Indah Angela kan. Beliau punya 2 aset. Ya kan. Beliau ikhtiarkan untuk dijual ya. Kalau Allah ridhoi ya terjual gitu kan. Tapi kalau misalnya Allah ridhoinya dengan jalan yang lain, ternyata asetnya tuh masih ada gitu, asetnya masih ada dan ternyata utangnya juga lunas dengan jalan yang lain. Kadang tuh kayak gitu. Dulu ada mantan UCR juga tuh, asetnya sampai sekarang mungkin masih ada ya, utangnya lunas ya ada seperti itu. Waalaikumsalam. Permana amalan selain pengasihan, selain AMH adakah Umi? Kalau dari saya itu AMH. Kanzul Arsi itu juga bisa dengan minta kepada Allah supaya hajat-hajat jenengan itu kan segala hajat itu Kanzul Arsi itu ya. Lala gelis, aku juga DM Umi tapi belum dibaca Umi, maaf. Tanya lagi, kalau suami sedang terpuruk hutang tapi orang tua malah suruh cerai karena nggak akan bahagia katanya hidupnya untuk bayar hutang, tapi aku pilih bertahan untuk dia. Dilihat lagi rumah tangganya itu kalau dipertahankan lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya kan begitu. Yang lebih tahu kan panjenengan berdua. Jadi gini, salahnya kadang orang tua tuh ikut campur ya masalah anak. Kalau kita punya kita punya masalah rumah tangga itu selesaikanlah berdua, karena yang punya rumah tangga itu jenengan sama suami. Bicara baik-baik gitu kan. Kalau sudah bicara baik-baik belum nemu titik terangnya juga, panjenengan bicara sama Robnya jenengan juga. Minta petunjuk kepada Allah. Ini baiknya bagaimana rumah tangga ini dipertahankan ataukah bisa gitu kan. Dalam Islam bisa memang boleh sekalipun dibenci Allah ya. Boleh. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan, lebih baik tuh kalau kami pisah deh gitu. Karena kalau kami sama-sama terus kami berantem terus isinya rumah tangga tuh nggak berkah terus gitu. Jadi dibicarakan dulu. Jangan dengerin pengaruh orang ketiga, keempat. Kalau di kalau saya pribadi ya kalau misalnya pengasihan gitu, tapi saya tuh nggak pernah sih amalkan kalau untuk asmara loh ya, nggak pernah. Tapi kalau untuk orang-orang misalnya siapa aja yang bertemu dengan saya baik di dunia nyata maupun di dunia maya, supaya kalau melihat saya itu sayang gitu loh ya, lihatnya dengan pandangan sayang gitu, pandangan ukhuwah yang baik itu ya saya amalkan AMH. Minyak yang ada energinya yang sudah didoakan. Prinsipnya gini, kalau kita mempercayai sesuatu, misal nih contoh, ada batu di depan rumah kita di taman. Batu itu kita lihat sebagai hiasan yang mempercantik alam, ya sah-sah aja. Tapi kalau batu itu kita percaya, oh batu ini nih keren nih, batu ini tuh ada energinya nih, ada energi positifnya nih. Saya kalau bawa batu ini, saya kemana aja mulus hidup saya. Saya mau pergi interview, kalau saya bawa batu ini, interview saya lulus.
Saya mau pergi ketemu pacar saya, kalau bawa batu ini, pacar saya itu bawaannya sayang aja sama saya. Tapi kalau saya nggak bawa batu ini, saya interview nggak diterima. Saya ketemu pacar saya bawaannya marah-marah. Dengan seperti itu saja ya, tanpa jenengan sadari, jenengan tuh udah musyrik karena apa? Mempercayakan segala sesuatu itu sebab si batu ini gitu. Jadi kalau si minyak-minyakan tadi itu jenengan percayai bahwa oh minyak ini tuh bagus nih. Dari minyak ini tuh ada energi positif, ada kekuatan-kekuatan baik, ada. Nah, itu salah. Yang kita harus ingat adalah segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oh, hari ini saya dapat rizki ya. Itu rizki memang dari Allah karena Allah ridho makanya saya dapat rizki. Bukan karena, oh karena saya kemarin tuh dikasih batu ini nih. Bukan seperti itu. Jadi memang apa ya, urusan syirik musyrik ini agak-agak riskan kalau dibicarakan. Kudu hati-hati sekali. Karena orang-orang yang apa ya, kalau saya lihat jenengan ini mungkin berkumpul sama orang-orang atau kenal sama orang-orang yang ngasih kodam-kodaman, ngasih energi-energian. Kalau jenengan bicarakan sama mereka, ya kan, tapi nggak apa-apa dibicarakan juga ya. Sama mereka, nanti akan jadi perdebatan yang sangat panjang. Karena saya memang punya kenalan juga seperti itu, seneng. Kayak gitu tuh seneng. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu dia, urusan dia. Yang penting saya tidak ikut mempercayainya, itu aja. Dan dengan dia yang ngotot percaya dengan itu dan saya yang juga menanamkan dalam hati saya bahwa saya nggak percaya tentang itu, ya kami juga nggak perlu berkelahi gitu. Biarkan aja, kalau masih bisa disadarkan, kalau enggak ya udah kembalikan kepada Allah gitu ya. Hati-hati ikut begituan. Mau dapat energi positif, mau dapat kekuatan baik, kekuatan apapun itu minta kepada Allah aja. Al-Quran itu penuh tuh, kurang apa tuh, Al-Quran isinya komplit tuh, komplit jerit lah itu. Jangan mau apa aja di sana ada. Semoga dimudahkan S2-nya Mbak Aya Gurumi. Umi kalau ortunya belum meninggal, ya nggak apa-apa, ajak bicara berdua aja, gitu kan. Kalau perlu bicara, jangan ortunya aja supaya nggak timbang, ya kan, supaya nggak timbang. Ya kan, ini tadi yang soal cerai ya, saya lupa. Jangan timpang. Nanti kalau ortunya dia aja yang mempengaruhi, ya nggak adil gitu kan. Ortu jenengan juga kalau perlu ajak bicara, kalau mau bicaranya sama orang tua lo ya. Apa sih ortunya udah meninggal? Oh aset, pakai aset. Maksudnya gimana ini Mbak Fitri? Maksudnya udah meninggal Umi pakai aset. Oke. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih? Mbak Sania, Waalaikumsalam. Umi, saya punya masalah di kantor, saya berusaha jujur. Dan saya berusaha menyelesaikan masalah saya. Tapi malah teman-teman saya WA seolah-olah kejujuran saya malah membuat masalah baru. Kadang gitu memang. Tapi percayalah ya, selagi kita di jalan yang benar jangan takut. Kan? Selagi kita di jalan yang benar jangan takut. Uang kita ini menyampaikan kebenaran tujuannya dapat ridho Allah, bukan dapat perhatian teman, bukan tujuannya pencitraan, bukan. Perkara teman-teman yang suka ya gitu. Kadang gini ya di kantor, misalnya ada teman yang melakukan kecurangan. Kita sampaikan, tentunya teman itu akan benci kita. Tapi kan kita menyampaikan bukan mengadu kan tujuannya. Karena itu adalah suatu hal yang melenceng. Kalau kita diamkan, melihat hal yang melenceng kita diamkan, kita yang kena dosanya gitu. Nggak usah takut. Teman jenengan nggak suka sama jenengan, amalkan AMH buat teman-temannya. Nur Komala, Umi hutang saya banyak, tapi suami saya tidak tahu. Saya takut jika saya jujur, saya akan dimarahi. Amalan apa ya Umi? AMH. Nggak pernah nonton channel saya nih kayaknya nih. AMH. Percaya batu itu syirik, berarti kalau percaya obat juga. Gini, salah jenengan. Konsepnya gini. Saya mau datang ke dokter, nih contoh nih. Saya mau datang ke dokter saya dokter Ilham misalnya. Karena saya sudah terdoktrin yang menyembuhkan saya dokter Ilham, ketika ternyata sampai di kliniknya yang praktek bukan dokter Ilham, dokter yang lain, dokter Yuli, langsung seketika saya itu nggak sembuh gitu kan. Kenapa? Karena aduh yang menyembuhkan saya ini dokter Ilham, bukan dokter Yuli. Padahal resepnya tuh sama. Di klinik yang sama, apoteknya pun sama.
Tapi kalau saya, yang menyembuhkan saya Allah. Saya datang ke dokter Ilham sebagai bentuk ikhtiar saya. Ya kan? Tapi yang menyembuhkan saya itu Allah. Melalui ikhtiar saya, melalui dokter Ilham. Melalui obat-obatan. Saya sakit kepala, ya kan? Saya sebagai manusia dituntut untuk ikhtiar. Ikhtiar saya apa? Kalau saya minum neuralgin. Kalau teman saya beda, dia pakai tidur aja, sembuh, gitu kan? Dia melakukan ikhtiarnya sebagai manusia. Tetapi saya sadari bahwa yang menyembuhkan saya bukanlah si neuralgin, tapi Allah melalui neuralgin. Jadi gitu, ya. Bukan berarti jenengan langsung sarkastik. Berarti kalau percaya obat juga musyrik ya Umi. Ya musyrik kalau percayanya obat, tetapi jenengan minta kepada Allah yang sembuhkan saya Allah melalui obat ini. Itu. Melalui obat ini. Tapi kalau tadi batu-batu benda mati terus jenengan percaya ini memberikan kekuatan, nah itu jelas musyrik. Gitu kan? Tapi kalau pengobatan, zaman Rasulullah juga beliau ada pengobatan. Bekam itu kan pengobatan. Tapi apakah kemudian Rasulullah mempercayai bahwa, oh yang menyembuhkan saya adalah bekam? Bukan, yang menyembuhkan Rasulullah kala itu adalah Allah, tapi melalui metode bekam. Gitu ya. Memang susah kalau orang yang percaya dengan benda-benda yang dimusyrikkan tadi itu memang susah kalau dikasih pencerahan. Sepertinya jenengan banyak berkumpul dengan orang-orang seperti itu deh kayaknya. Humaira, Mbak Humaira, hutangnya riba apa bukan? 9 tahun itu jenengan sudah menyadari belum kalau itu hutang riba? Ya, kalau jenengan sudah menyadari itu hutang riba dan jenengan masih belum mau bertaubat, jangan harap 20 tahun ke depan pun mungkin hutang jenengan nggak akan lunas. Pertama itu kalau punya hutang riba itu, taubat dulu. Taubatan nasuha dulu. Taubatan nasuha itu nggak cuma jungkir balik sholat, enggak. Tapi di dalam hati sini menyadari, oh itu dosa besar. Saya sudah melakukan dosa besar. Kalau saya tidak meminta ampun kepada Rob saya, kalau saya tidak meninggalkan dosa ini, Rob saya nggak akan pernah ridhoi saya, walaupun berapa puluh tahun lagi. Itu yang terpenting. Disadari dulu, sudah tobat belum? Terus ada nggak dulu pernah melakukan dosa-dosa besar yang lain yang panjenengan belum pernah mohon ampun? Karena dosa-dosa besar itu akan menghalang rahmatnya Allah turun. Ya, saya kasih contoh gini. Berulang kali nih contoh saya kasih. Ini wadah, ini tumbler. Tumbler ini mau diisi air. Rahmat itu, katakanlah air yang akan masuk ke tumbler ini. Tumbler ini tubuhnya jenengan Mbak Humaira. Ya, mau dikasih air, tapi ada hijab nih, ada tutup nih. Bisa masuk nggak tuh air? Nggak bisa masuk, nggak akan pernah bisa masuk. Jadi nggak bisa diminum, ya kan? Gimana caranya supaya bisa masuk itu air ke dalam tumbler ini? Buka hijabnya, singkirkan hijabnya, set, buka, ya kan? Setelah terbuka kayak gini, ya kan? Ini udah ada isi airnya nih, diisi air, nah masuk tuh, masuk. Setelah masuk bisa diminum nggak tuh? Bisa, Bismillah. Diminum kan, nggak cuma sampai di situ, itu hijabnya udah dibuka. Set, dosa besarnya musyrik yang tadi tuh yang dibahas, musyrik dosa besar, ya kan? Riba dosa besar, durhaka sama orang tua dosa besar, ya kan? Yang besar-besar itu yang 10 saya pernah ungkap di video saya yang tahun lalu tuh. Singkirkan dulu, singkirkan. Saya durhaka sama orang tua, saya bohongin sama orang tua. Dulu waktu SMA saya suka ngendet uang SPP, saya pakai nonton bioskop, nah itu dosa, ya kan? Pernah minta maaf nggak sama orang tua, ya kan? Durhaka sama suami, berbohong tuh yang tadi atas tuh, berbohong sama suami yang chat atas tuh, bohong sama suami, udah minta maaf belum? Oh belum, dosa besar, singkirin, ya. Dosa besar kita terkait hubungan kita kepada manusia, kita harus minta maaf dulu kepada manusianya. Manusianya udah maafin, udah ridho, minta ampun kepada Allah. Itu sama aja dengan kita membuka tutupnya tadi, hijabnya tadi. Nah, setelah hijabnya terbuka, ini kan kita buka, ya si gelas ini kita cek. Ada nggak tuh debu, ada nggak tuh tai cicak, ada nggak tuh kotoran, ada nggak tuh sampah-sampah. Kalau ada, kira-kira ini tumbler yang terisi, yang tumbler segede ini ada tai cicaknya sauprit gitu kan, dimasukin air, najis nggak tuh? Kita mau minum nggak tuh? Nggak mau. Kenapa? Airnya padahal 5 liter, tapi tai cicaknya cuma sauprit. Kita yang ngerasa jijik nggak? Jijik. Kita mau minum nggak dari air yang tadi itu 5 liter ada tai cicaknya sedikit? Nggak mau.
Kenapa? Karena kotor, karena najis. Sama, hijab udah kebuka, dosa besar udah mohon ampun. Hatinya hasad, hatinya sirik, sama tetangga dengki. Tetangga baru dapat mobil, iri, Allah paling hasil korupsi, gitu kan. Nah, itu hasad. Umi Wiwin tuh loh kalau di channelnya minum pakai tangan kiri, gitu kan. Padahal tangan kanan, kan? Itu hasad, itu ya. Hasadnya disingkirkan. Sama orang baik sangka aja, baik sangka. Ada yang ada yang komentar, Umi jangan bikin syirik mulu deh. Testimoni di-upload terus, upload terus. Nah, itu syirik, itu hasad. Hasad itu seperti kotoran-kotoran kecil. Rasulullah bersabda, dosa kecil itu ya termasuk hasad. Itu seperti titik hitam ya yang menitik di hati. Kalau titik hitam itu tidak dimohonkan ampun, tidak sholat, tidak istighfar, titik itu lama-lama penuh. Penuh. Kalau udah penuh, hatinya hitam, karatan. Kalau udah karatan, susah nerima hidayah. Ya, rahmat Allah tuh nggak turun di sana. Jadi upayakan dosa besarnya dulu singkirin. Nanti dosa-dosa kecilnya juga perlahan-pelan dibersihkan. Makanya sholawat-sholawat jenengan itu kalau belum dikabulkan hajat jenengan, ya itu tadi buat bersihin dosa-dosa kecil tadi. Mungkin jenengan suka tuh hujat artis, ya kan? Artisnya nggak ngapa-ngapain, jenengan bencinya setengah mati, jenengan hujat tuh di sosial medianya. Ya yang lagi rame tuh siapa tuh? Walaupun saya nggak ngikutin gosip ya, Ayu Ting Ting dihujat-hujat, ya kan? Dihujat-hujat nggak ngapa-ngapain, dihujat-hujat, gitu kan? Ya kan? Nah kayak gitu itu kan ini isinya, wah itu luar biasa tuh yang hujat-hujat sampai bikin akun fake account, fake accountnya isinya cuma hujatan aja itu, ampun loh itu. Itu penuh hatinya itu hitam banget tuh. Karena setiap hari itu dia ngehujat orang terus, hati-hati. Itu penting. Membersihkan itu semua penting, makanya sholawatnya jenengan, istighfarnya jenengan, ibadahnya jenengan, buat bersihin itu semua supaya apa? Supaya ridhonya Allah turun. Ini siapa ini? Aki Permana nih. Umi, ya bener Mi, teman-teman saya pada kayak gitu. Makanya saya minta masukan dari Umi dari kemarin. Nah makanya teman kayak gitu tuh kalau bisa gini loh ya. Kita tahu kita berteman ini sama siapa aja, tapi kita lihat teman ini nih banyak bawa manfaat atau bawa mudarat. Kalau udah tahu bawa mudarat, ya dihindari sebisa mungkin. Dia ketemu cuma sebatas say hello, duduk bentar, tapi nggak usah dimasukkan, nggak usah mempercayai. Saya juga banyak kenalan di situ, di kantor saya juga ada yang percaya klenik, ya kan? Baru salah salah ngitung order sedikit ya, salah ngitung order sedikit, ya kan? Potong rambut, katanya sial gitu kan. Besoknya salah lagi, rambutnya habis dipotong lagi sampai pendek. Karena apa? Dia mempercayai itu, ya kan? Itu kenapa harus percaya kayak gitu? Ya kan itu sudah Allah ridhoi terjadi, jangan salah itu ya emang kurang teliti gitu kan, kita semua bilang ya emang kurang teliti makanya kamu salah ngitung. Bukan harus ini potong rambut terus bawa nasi bancaan, yang seneng kami dibawain nasi mah kita makan, ya kan. Nah, dia kan sedekah. Jangan teman-teman yang kayak gitu tuh ini mesti dihindari tuh. Hindarinya juga nggak harus nanti ada temennya lewat melengos gitu, ya nggak juga. Ya sebisa mungkin sapa aja, tapi nggak perlu mereka ngobrolin apa. Kalau udah mereka ngobrolin batu-batu akik segala macam, udah nggak usah nggak usah dimasukin hati. Sama-sama Mbak Titian. Waalaikumsalam. L14. Umi ketika selesai sholat terus melakukan wirid, tiba-tiba si kecil terbangun minta nenen. Apa dipotong disambung lagi? Kasih nenen. Itu kewajiban jenengan. Ya itu hak si dedek bayi. Itu juga ibadah loh. Jenengan kasih nenen tuh ke bayinya, itu ibadah juga. Nanti disambung lagi. Saya dulu ya, waktu bayi itu saya di bayi itu kan saya di Makassar deh kalau nggak salah. Ya di Makassar kok soal nggak salah. Bayi, betul-betul bayi. Saya 2 bulan lah ngerawat Zo. Setelah itu saya ini di ibu saya kan. Ibu saya karena nggak ngapa-ngapain. Saya itu kalau wirid ya habis sholat kan saya tinggal taruh di sebelah nih. Habis wirid saya pangku gini, saya pangku di sini. Saya wirid, saya baca Al-Quran pun saya pangku gini tuh itu bayi. Jadi Zizo itu dari kecil udah terbiasa dengerin tuh lantunan ayat Al-Quran. Karena dia saya pangku tuh saya pegangin Al-Qurannya gini nih. Ini dia di pangkuan saya gini. Ratna Sun, waalaikumsalam. Amin. Iya, tapi
tapi kita nggak mempercayai bahwa si minyak itu gitu kan. Yang bahaya kalau jenengan mempercayai minyak itu gitu. Percayanya datangnya dari Allah segala sesuatunya. Wiwin nama saya. Waalaikumsalam. Mas saya Wiwin. Tuh pada banyak yang manggil, "Oh, Wiwin" gitu kan. Wiwin nama saya. Mbak Yuli, Waalaikumsalam. Nah, makanya tadi saya kasih penjelasan jenengan. Coba kok sampai hidup saya seperti ini tuh kenapa? Barangkali ada dosa besar saya dulu di masa lampau. Ya, mungkin dulu saya waktu SMP saya bohongin terus orang tua saya. Mungkin ini contoh ya. Mungkin saya dulu pernah zina, sebelum nikah sama suami saya pernah zina gitu kan sampai akhirnya menikah. Nah, itu kan dosa-dosa besar tuh. Jangan dianggap cuma masalah kalau utang nggak riba kan enggak Umi, tapi kan siapa tahu ada dosa besar lainnya tuh yang menutup. Kenapa seolah-olah rahmatnya Allah tuh tertutup? Kenapa seolah-olah ridhonya Allah itu nggak datang? Kenapa? Itu kan pertanyaan situ, ya kan? Kenapa? Karena kalau Allah udah ridho, ya kan? Lunas tuh utang. Sri Mulyani, Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengamalkan semua amalan seperti ayam kanzul arsi ketika sedang haid? Lalu bagaimana niatnya? Terima kasih Umi. Ya Allah ya Rob, hamba berniat membaca doa kanzul arsi, niat karena Engkau. Karena hanya mengharapkan ridho Engkau ya Rob. Baca dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanal malikil qudus. Gitu. Haid, ya seperti biasa, amalkan seperti biasa. Kapan jenengan punya waktu? Wah ini Umi, gimana caranya biar dijauhkan dari perasaan lebih baik dari orang lain? Ujub ya. Ujub itu kita merasa diri kita itu paling baik. Ujub itu kita merasa bahwa orang lain tuh nggak lebih baik daripada kita. Ini bahaya. Bahaya, jatuhnya nanti bisa sombong gitu kan. Caranya, kalau panjenengan seperti itu satu, ya perbanyaklah istighfar. Mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun karena saya sudah merasa menjadi hambamu yang merasa diri sendiri paling baik. Istighfarnya diperbanyak. Gitu. Istighfarnya diperbanyak, lalu kemudian lihatlah orang-orang soleh terus. Semakin kita melihat orang-orang soleh, semakin kita menyadari bahwa oh saya ini bukan apa-apa, saya ini nggak ada apa-apanya. Ternyata dosa yang nggak disengaja itu banyak ya. Ya banyak, banyak banget. Hujat-hujat di channelnya orang itu aja itu mereka kayak tanpa berpikir main hujat-hujat aja itu dosa loh, itu bahaya loh ya. Mereka gini, hati-hati loh teman-teman ya. Panjenengan ini biasanya yang cewek-cewek nih yang masalah nih. Panjenengan suka banget tuh nonton channelnya orang atau nonton TV. Kesel aja bawaannya nonton politikus. Saya tuh kalau lihat politikus ini saya kesel banget nih. Omongannya tuh nggak pernah adem gitu. Ya kan? Terus jenengan tulis diketik. Dasar apa gitu kan misalnya. Sepanjang tulisan itu dibaca orang dan orang yang baca sakit hati, jenengan itu dapat dosa jariah. Kalau nggak jenengan segera hapus. Apalagi yang udah hobinya ngehujat orang di sosial media tuh ya. Sampai dia lupa udah berapa hujatan, udah di akun mana aja tuh hati-hati. Itu semua ada pertanggungjawabannya. Semakin banyak yang tersakiti dari tulisan jenengan, wah itu semakin panen jenengan dosanya. Nah sama halnya jenengan posting pakaian seksi. Ya kan? Sampai kapanpun ya, itunya jenengan tuh ditonton orang dan jenengan nggak berupaya untuk menyelesaikannya, untuk menghapusnya, dapat jenengan dosa jariah. Hati-hatilah, mulai dari sekarang tuh hati-hati. Sama yang tulis-tulis status di WhatsApp tuh, ya kan? Kesel sama temennya tulis status, ya kan? Sementara di kontak WhatsAppnya ada 1.000 orang. Yang tersinggung 100 orang. Jenengan tuh punya tanggung jawab tuh sama 100 orang. Udah nyakitin hatinya 100 orang. Tapi jenengan tuh nggak sengaja. Tujuan jenengan cuma satu nih, si Fulan Ani. Si Fulan Ani saya disindir nih di WhatsApp saya nih. Ternyata si Fulan A-nya malah nggak tersindir, 100 orang lainnya tersindir. Sakit hati dah tuh 100 orang. Itu jenengan punya tanggung jawab tuh sama 100 orang itu. Hati-hati nulis-nulis kayak gitu di sosial media. Makanya sosial medianya pergunakan dengan bijak aja. Dakwah-dakwah aja lah kecil-kecilan gitu kan. Dapat link apa, linknya Ustadz Yusuf Mansur, share. Ada yang nonton, jenengan dapat pahalanya. Ada yang ngamalin, jenengan dapat pahalanya.
Irmawati. Waalaikumsalam. Umi mau nanya, bolehkah minta wirid harian Umi? Terima kasih, kan ada tuh di posting sama admin saya. Tinggal di download kan itu. Download, taruh handphone jenengan, kan ada di Instagram. Waalaikumsalam Mbak Yuli, Mbak Narti. Desi, alhamdulillah. Amin ya. Amin, semua juga pasti pengennya berubah lebih baik. Amin. Kita semuanya sama-sama sedang muhasabah diri, memperbaiki diri terus. Sama-sama Mbak El. Ya jangan dipercaya, wes pokoknya jangan dipercaya itu. Dikasih-kasih aja gitu kan. Dikasih-kasih aja. Saya tuh juga pernah kayak gitu-gitu dikasih gitu. Ini bagus nih, ini. Ya saya terima, namanya dikasih lah, saya terima. Dikasih, saya terima. Tapi saya nggak mempercayai kan gitu kan. Nih aja nih, amin, waalaikumsalam. Makasih doanya ya buat keluarga saya ya, keluarga jenengan juga ya, sehat-sehat di sana. Mbak Tutut, waalaikumsalam. Mohon doanya semoga lolos tes CPNS ya, semoga yang akan tes CPNS, tes apapun itu dimudahkan ya, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Mbak Ayah ya. Mungkin sudahan ya live-nya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat panjenengan semua yang sudah menemani di pagi hari ini. Semoga weekend panjenengan selalu diberkahi oleh Allah. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, jangan lupa diistiqomahkan semua amalan panjenengan yang panjenengan dapat dari guru-guru panjenengan. Insya Allah, Allah berkahi karena itu semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.